Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Solikin Abu Izzuddin bagian kelima. Mengapa kita sering kehilangan momentum? Momentum tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Ibnu Rajab berkata, barang siapa yang memelihara ketaatan kepada Allah di masa muda dan masa kuatnya, maka Allah akan memelihara kekuatannya di saat tua dan saat kekuatannya melemah. Ia akan tetap diberi kekuatan pendengaran, penglihatan, kemampuan berpikir, dan kekuatan akal. Waktu kita sedikit. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, ketahuilah, kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan jika Anda punya kepentingan atau tugas, selesaikan segera. Perkataan ini menggambarkan betapa sedikitnya waktu kita dibandingkan dengan pekerjaan besar yang harus dikerjakan, amanah mulia yang harus ditunaikan, obsesi besar yang mesti direalisasikan. Akan halnya kita, kadang tak merasa memiliki sebuah kewajiban sehingga banyak waktu dibuang-buang, kesempatan dilelang, momentum ditendang, nasihat ditentang, sehingga kebaikan pun melayang. Ironisnya, kita sering beralasan dan mengeluh karena banyaknya beban dan tak mampu menunaikan kewajiban. Lalu, waktulah yang disalahkan. Padahal itu terjadi karena kita tak menata waktu dengan cermat, suka menunda-nunda pekerjaan, sehingga tak mampu menolong diri sendiri, apalagi membantu orang lain. Menurut Hasan Al-Basri, waktu hanya ada 3. Waktu kemarin yang sudah bukan milik kita lagi, esok hari yang belum tentu kita punyai, dan sekarang yang ada di tangan kita. Sadarilah bahwa waktu kita sedikit. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sesungguhnya aku sangat menginginkan 1 tahun saja dari seluruh usiaku seperti Ibnu Mubarak, tapi aku tak mampu melakukannya, bahkan dalam 3 hari sekalipun. Nuzhatul Fudhala 2/655 dari buku Berjuang di Dunia, Berharap Pertemuan di Surga. Mengapa Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hal itu? Padahal ia adalah ulama yang terkenal luar biasa dalam beribadah, sampai-sampai ada salah seorang salaf di zamannya yang mengatakan, Sufyan itu di zamannya seperti Abu Bakar dan Umar di zamannya. Bagaimana lagi dengan kualitas ibadah Ibnu Mubarak yang dirindukan oleh Sufyan Ats-Tsauri tersebut? Begitulah cara salafus saleh memandang berharganya waktu dalam kehidupannya. Menyadari sedikitnya kesempatan yang tersedia untuk bisa memperbanyak ibadah kepada Rabb-Nya. Mereka berlomba-lomba di zamannya untuk menjadi yang terbaik, berprestasi untuk mengukir amal mulia, bekerja keras untuk merintis amal unggulan, berpikir cerdas untuk mempelopori kebaikan. Kebiasaan manusia-manusia besar adalah mengurangi jam tidurnya, waktu bekerja dan kesibukan mengurusi duniawi untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi. Mereka menyedikitkan waktu tidur untuk bisa bangun malam. Mereka sedikit bercanda untuk merasakan nikmatnya ibadah. Mereka tidak berlebihan dalam bergaul untuk merasakan lezatnya iman. Mereka menahan diri dari maksiat agar tubuhnya tetap sehat. Ibnu Rajab berkata, barang siapa yang memelihara ketaatan kepada Allah di masa muda, masa kuatnya, maka Allah akan memelihara kekuatannya di saat tua dan saat kekuatannya melemah. Ia akan tetap diberi kekuatan pendengaran, penglihatan, kemampuan berpikir, dan kekuatan akal. Ibnu Rajab lalu menceritakan, ada sebagian ulama yang usianya melewati 100 tahun, tetapi tetap kuat dan tajam pikiran serta daya ingatnya. Ia bahkan masih tegak berjalan dan mampu meloncat. Salah seorang dari mereka mengatakan, anggota tubuh ini dahulu kami pelihara dari kemaksiatan, maka Allah memeliharanya untuk kami dikala kami tua. Jami'ul Ulum wal Hikam 226. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah oleh Imam As-Subki juz 3 halaman 219 disebutkan bahwa
Al-Imam Az-Zahid Syekh Abdul Baqi bin Yusuf mengatakan, aku lebih mencintai duduk sejenak di masjid ini daripada menjadi raja Irak. Dan di dalam kitab Fawaidul A'yar Ibnu Khalkan Juz 2 halaman 401 disebutkan bahwa Imam Al-A'mash diberi umur panjang 70 tahun dan ia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sholat jamaah. Perawi menjelaskan, saya bergaul dengan beliau lebih dari 60 tahun, belum pernah aku melihatnya melanjutkan satu rakaat karena ketinggalan atau masbuk. Karena waktu kita sedikit, kesempatan yang ada di dunia ini begitu sempit. Mengapa kita tidak mengoptimalkannya untuk menjadi bekal di masa-masa sulit, di hari di mana tiada lagi berguna harta dan anak-anak kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih? Mengapa kita tidak menyiapkan hari yang tiada lagi naungan kecuali naungannya? Mengapa kita masih saja tulani? Lalu mengapa kita sering kehilangan momentum? 1. Kurang sensitif terhadap kebaikan. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila disebutkan ayat-ayatnya menjadi bertambahlah imannya, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Barang siapa bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Diriwayatkan Tabrani dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Sering hilangnya kesempatan dari diri kita, lenyapnya momentum dari depan kita karena iman tak lagi menyala. Hatinya tidak sensitif menangkap sinyal kebaikan. Karena hati itu super power control yang menggerakkan, seperti remote yang memberi komando, seperti raja yang memerintah. Anak buahnya adalah seluruh anggota tubuhnya, yaitu mata, telinga, tangan, mulut, kaki, dan sebagainya. Tentunya, kalau top leadernya tidak sensitif, tidak memerintahkan, tentunya anak buah tak bisa dan berani bergerak. Karena itulah, agar top leader tadi bisa sensitif, maka seluruh anak buah harus kompak memberikan masukan, informasi, dan motivasi. Jangan biarkan ada waktu tersisa. Jangan biarkan ada anggota tubuh yang tersia-sia, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali. Setiap anggota tubuh harus ditunaikan zakatnya kepada Allah, kebijaksanaannya dan kekuasaannya. Zakatnya mata adalah melihat dengan mengambil ibrah dari yang dilihat dan menghindari dari yang diharamkan. Zakatnya telinga adalah mendengarkan pada sesuatu yang menjamin keselamatanmu dari api neraka. Zakatnya lisan adalah berbicara yang mendekatkan kepada Allah. Zakatnya tangan ialah menahannya dari keburukan dan mengarahkannya pada kebaikan. Zakatnya kaki adalah berusaha melakukan apa yang baik bagi hatimu dan keselamatan agamamu. Ihya Ulumuddin. 2. Tidak memiliki ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini sangat jelas dan tak terbantahkan lagi. Orang yang sukses dan mampu meledakkan potensinya, mengambil setiap peluang dan kesempatan adalah mereka yang tahu, peka, sensitif, dan proaktif memaknai ilmunya sebagai bekalnya. Mengapa pribadi Abu Bakar As-Siddiq cepat merespon amal soleh? Tidak lain, ia paling banyak tahu bahwa setiap amal itu akan memperluas bangunan rumahnya di surga. Beberapa potret langsung orang yang tak punya ilmu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka banyak membuang-buang waktu, tidak efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan, tidak tertata dalam urusannya, sehingga tidak banyak manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Tanpa ilmu, kesuksesan takkan pernah ketemu, karena ilmu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, seperti kebutuhan manusia akan oksigen untuk bernapas. Hidup tanpa ilmu bagaikan berjalan di tengah malam yang gelap gulita tanpa secercah cahaya. Tanpa ilmu, manusia tidak akan mampu menegakkan aturan dan syariat Allah dengan sukses.
karena ilmu merupakan salah satu pintu untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hidayah iman. Tanpa ilmu sedikit sekali yang dapat diperbuat manusia dalam hidupnya. Selama ini ada anggapan sempit bahwa menuntut ilmu hanya dalam bangku akademik, lembaga formal, pondok pesantren, dan sejenis majelis taklim saja. Tanpa ilmu, umat Islam hanya menjadi kuli, penonton, pelayan yang hanya bisa mengekor kemauan tuan besarnya, sukarela menjadi konsumen sampah berhadapan mereka. Begitu sial nasib orang tak punya ilmu. Orang lain bisa merebut momentum-momentum sukses, meraih keutamaan di waktu-waktu prima untuk ibadah dan doa, sementara ia tak punya apa-apa untuk mendapatkannya. Ilmu itu modal, tak punya ilmu, keuntungan apa yang bisa didapat? Ilmu adalah kunci untuk membuka pintu kebaikan kesuksesan. Kunci untuk menjawab pertanyaan dan masalah di dunia, maupun kunci untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur dan di akhirat. Waktumu untuk apa? Masa mudamu kau habiskan kemana? Hartamu dari mana kau dapatkan? Dan kau gunakan untuk apa? Dan ilmumu kau kemanakan? Terlalu banyak kerugian, kehilangan momentum bagi orang yang tak berilmu untuk menulis paparkan di sini. 3. Karena Allah menunda kesuksesan kita. Rahasia kesuksesan adalah kesiapan menghadapi kesempatan Anda bila ia datang. Kita kehilangan momentum artinya tidak jadi atau belum dipercaya oleh Allah untuk memilikinya. Karena kesuksesan itu anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang telah berusaha. Allah telah memberikan garansi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan agama kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, dan Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Kesuksesan itu sunnah Allah, diberikan kepada orang yang profesional. Sesungguhnya Allah mencintai seorang pekerja apabila bekerja secara ihsan. Diriwayatkan Baihaqi dan Tabrani dari Ulaib bin Syihab al-Jurmi. Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan, profesionalitas atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik usaha adalah usaha tangan seorang pekerja apabila ia mengerjakannya dengan tulus. Ahmad. Dalam sebuah pepatah dikatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Salah satu bentuk kesungguhan itu adalah kelurusan niat, visi, dan orientasi untuk membela kebenaran dan keyakinan. Bila kita membela dan memenangkan agama Allah, Dia akan membela dan memenangkan kita. Ini adalah janji Allah, dan sekali-kali Allah tiada akan pernah menyalahi janjinya. Tetapi terkadang kesuksesan ini ditangguhkan dan diakhirkan oleh Allah karena adanya hikmah-hikmah yang diantaranya adalah hal-hal berikut. Karena kita masih terlalu lemah untuk memegang amanah, belum matang dan belum sempurna dalam membentuk kepribadian, belum menggalang semua sumber daya, belum mengenali sejauh mana ambang batas maksimal potensi dan keahlian yang masih terpendam. Karena bila sukses diberikan kepada orang yang masih mentah ini, niscaya tidak akan mampu bertahan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kesuksesan itu lebih lama lagi. Agar kita mengerahkan akhir dari kekuatan yang ada dan cadangan devisa yang dipunya, tidak menyisakan sedikit pun dari sesuatu yang berharga ataupun yang dicintai, melainkan semua itu dicurahkan dengan ringannya demi perjuangan di jalan Allah. Ironisnya, kita ini seringkali hanya berkorban dengan sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa harta, dan sisa-sisa lain dari bagian hidup kita. Maka wajar bila sukses itu tidak kunjung tiba. Kalaupun dapat sekedar sisa, bukankah demikian? Untuk menguji coba kekuatan final sehingga memahami bahwa kekuatan itu saja tanpa dukungan dari Allah tidak akan menjamin teraihnya kesuksesan. Sesungguhnya pertolongan Allah tidak akan diturunkan kecuali
bila telah mengerahkan akhir dari kekuatan yang disanggupinya, kemudian menyerahkan semua itu kepada Allah. Agar umat Islam meningkatkan frekuensi hubungannya dengan Allah. Saat mereka menderita kesengsaraan dan penindasan, serta kehabisan stamina dan kekuatan, sehingga tidak ada lagi tempat bersandar kecuali kepada Allah, dan tiada tempat berlindung dalam kepedihan ini kecuali kepada Allah semata. La haula wa la quwata illa billah. Keharmonisan hubungan dan eratnya interaksi dengan Allah menjadi jaminan awal bagi komitmen mereka di atas jalan Allah bila kelak Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Seperti diwajibkannya Qiyamul Lail selama 2 tahunan bagi para generasi awal perintis dakwah di Mekah. Quwwatus sila billah, kekuatan hubungan dengan Allah, inilah bekal termahal menuju puncak sukses sesungguhnya. Sehingga ketika makmur tidak terkabur, dan bila gagal tidak mudah berputus asa. Karena kita belum bisa ikhlas secara total dalam perjuangan, mobilitas, dan pengorbanan, kita masih melangkah setengah hati, melangkahkan kaki kanan ke surga, tapi menitipkan kaki kiri di neraka. Kita belum tajarrud atau murni benar dalam mengerahkan potensi dan mengarahkan kekuatan. Masih terlalu menimbang-nimbang antara kenikmatan dalam taat dan menikmati aneka maksiat. Karena kita tidak mampu melihat dan memanfaatkan momentum, karena tersibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, cenderung cinta dunia, dan takut mati, banyak momen bersejarah yang terlewatkan. Hidup jadi hambar dan gersang tanpa makna. Ia bukan mengendalikan keadaan, tapi keadaan yang mendikte dirinya. 4. Karena tidak proaktif. Bila waktu telah memanggil, taman sejati tinggallah amal. Bila waktu telah berhenti, taman sejati tinggallah sepi. Opik, bila waktu telah berakhir. Momentum itu sejalan dengan waktu. Sifatnya sangat cepat berlalu. Maka hanya orang-orang sensitif yang mampu menangkap momentum itu untuk meledakkan potensinya menjadi prestasi. Setelah membekali dengan iman, ilmu, dan memohon petunjuk dari Allah, kita perlu mengasah kecerdasan dan kepekaan hati agar senantiasa proaktif memaknai momentum yang ada, menjemput bola, bukan sekedar menunggu gawang. Orang-orang yang dikabulkan doanya, sesungguhnya kedahsyatannya bukan pada doa itu sendiri, tetapi lebih kepada ketulusan, kedekatan, keyakinan, dan seringnya dia mengisi daftar hadir di saat orang absen, ketika tertidur dan terbuai nikmat duniawi, maupun terlalu disibukkan oleh perkara yang mengotori hati. Seperti kisah budak hitam di Basrah yang amat dikabulkan doanya karena ia selalu berasyik masuk kepada Allah setiap malamnya. Saat orang-orang dalam kenikmatan dan kemewahan duniawi, ia pun banyak bermunajat kepada Allah. Saat mereka bersama memohon diturunkan hujan pada waktu paceklik yang amat panas tak dikabulkan, namun ketika dia sendiri berdoa kepada Allah dengan ketulusan hati, Allah pun mengabulkan doanya. Turunlah hujan. Mengapa Abu Bakar paling mulia di antara para sahabat? Karena beliau tidak melewatkan satupun momentum kecuali ia mendapatkan bagian utama. Begitu ada ilmu baru, ada kesempatan baru, segera ia bergerak cepat. Bahkan ketika melihat bahaya pun mampu segera menguasai situasi, karena hatinya bersih dan pikirannya telah terasa. Engkau sudah kedahuluan Ukasyah. Mengapa Ukasyah dijamin masuk surga? Karena dia cepat merebut momentum yang ditawarkan Nabi. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang bahwa Rasulullah SAW memaparkan tentang profil penghuni surga yang masuk tanpa hisab dan tanpa azab, dari para nabi hingga Nabi Muhammad. Maka para sahabat kasak-kusuk menduga-duga. Ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kalian bicarakan?" Maka setelah mereka memberitahukan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah, tidak meminta ruqyah, tidak meramal yang buruk-buruk, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal.
Ukasyah bin Mihsan bangkit dan berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk golongan mereka." Beliau bersabda, "Engkau termasuk golongan mereka." Kemudian ada lelaki lain bangkit dan berdiri, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk golongan mereka." Beliau menjawab, "Engkau sudah didahului Ukasyah." Petikan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Menarik sekali kisah ini. Ukasyah dengan cepat berdiri, fastabiqul khairat, berlomba meraih kebaikan, merebut momentum itu. Lelaki surga. Bagaimana Ukasyah mengasah kepekaan jiwanya merebut doa Nabi lebih cepat dari yang lain? Ternyata ia seorang sahabat yang teramat sering menyertai Nabi dalam berbagai peperangan. Bagi kita sekarang, itu berarti makin banyak jam terbang, tentu makin banyak terbuka peluang. Dimandikan malaikat. Yang menarik lagi, kisah Hanzalah yang dimandikan malaikat gara-gara ia berjihad segera setelah mendengar seruan jihad, padahal saat itu ia sedang mengumpuli istrinya. Segera ia berangkat dalam keadaan junub, belum sempat mandi dan syahid. Maka ia pun dijuluki Ghazilul Malaikah, orang yang dimandikan malaikat. Nabi pun iri padamu, wahai Hanzalah, karena engkau dimandikan malaikat. Bagaimana kesigapan semacam ini bisa terasa? Tentu ia pribadi yang menyadari kelemahan dirinya, bukan merasa besar diri. Karena Hanzalah ini dikenal amat sensitif, khawatir kalau dirinya termasuk orang munafik. Karenanya ia proaktif melaporkan kondisinya kepada sahabatnya, seperti pengakuan jujur Hanzalah di hadapan Abu Bakar. Hanzalah telah berlaku munafik. Hal ini juga dirasakan serta dibenarkan oleh Abu Bakar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diragukan lagi kapabilitas keimanannya. Tapi Abu Bakar bukanlah Nabi, sehingga tidak maksum sebagaimana Nabi. Mengapa Hanzalah dan Abu Bakar mengaku dirinya menjadi munafik? Sebab ketika di dalam majlis di hadapan Rasulullah dan para sahabat merasakan seolah-olah surga dan neraka di depan mata, sehingga suburlah keimanan di dalam jiwa. Tetapi apabila kembali ke rumah masing-masing bercengkrama dengan anak istri dan keluarga, maka peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan surga dan neraka terlupakan karena tenggelam dalam cengkerama bersama keluarga. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila dapat selalu merasakan seperti di hadapan Rasul, maka wajib baginya surga. Tapi bila tidak, sekali-kali tak mengapa, tapi segeralah kembali kepada kesadaran keimanan. Orang sukses kuncinya proaktif bukan reaktif. Sekarang sudah jelas, waktu adalah momentum untuk sukses. Kesempatan yang ada begitu menggoda, mau diapakan terserah Anda. Karena itu berbekallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Nasyid, berbekallah. Berbekallah untuk hari yang sudah pasti. Sungguh kematian adalah muara manusia. Relakah dirimu menyertai segolongan orang, mereka membawa bekal sedang tanganmu hampa? Tarbiyah ruhiyah dinasyidkan oleh suara persaudaraan. 5. Tipe-tipe manusia memaknai momentum. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah kucangkuli, lapangan pun kan kusapu tiap hari, asal sukses dapat kurai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Quran surat Ar-Rahman
ayat 33. Hidup adalah pendakian prestasi, mengumpulkan sukses kecil menuju sukses besar. Sebagaimana mendaki gunung, menapaki tangga-tangga sukses pun kadang menimbulkan kelelahan, kejenuhan, kemalasan, kegamangan, ketakutan, dan aneka pikiran yang menghantui hingga akhirnya meracuni. Ada beberapa tipe manusia yang penting dicermati dalam proses pendakian ini. Tipe quitters. Dia orang yang tergesa-gesa, ingin cepat sampai, gampang menyerah, mudah bertekuk lutut, senang patah arang, dan tak berani mengambil resiko. Bila ditawarkan kepadanya sebuah tantangan, ia mundur teratur, mencari langkah 1000. Orang semacam ini karena didominasi oleh pikiran-pikiran negatif, suudzon thinking. Kalah sebelum bertanding dan memilih parkir sebelum naik ring, memilih aman daripada menghadang resiko, tak punya nyali untuk menatap positif hidup ini. Tipe campers. Mereka adalah orang yang senang mendaki pada ketinggian tertentu, lalu mengakhiri pendakian dan memilih berhenti, beristirahat, serta mendirikan tenda di tempat yang datar. Menikmati kesuksesannya, puas dengan yang diperolehnya, mengambil jalan selamat, dan tak tertantang untuk mengambil peluang dan resiko yang lebih besar. Masih mendingan memang, tapi tentu bukan itu pilihan pahlawan sejati. Tipe climbers. Inilah para pendaki abadi, para pahlawan hakiki, para pejuang yang siap mengambil apapun resiko yang ditemui. Baginya, hidup adalah sebuah arena mengubah tantangan menjadi peluang, mengubah hambatan menjadi kesuksesan, mengubah kesulitan menjadi kemungkinan-kemungkinan, mengambil resiko dengan sepenuh konsekuensi dan keberanian. Inilah yang mesti para pembaca budiman selalu miliki, tidak lemah, tidak putus asa, tidak gampang menyerah untuk hidup yang menyejarah. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Berpikir, bertindak, bekerja dengan aneka variasi untuk meraih sukses dan menyebarluaskan kebahagiaan buat orang lain. Kebahagiaannya adalah ketika mampu membuka jalan bagi generasi berikutnya, memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakatnya. Keyakinannya kokoh, sandarannya kuat, langkahnya cermat, visinya jelas, kerjanya keras, pemikirannya cerdas, analisisnya tatas, kata-katanya tegas, lugas, tanpa harus bikin hati panas. Dialah pribadi ikhlas yang selalu melangkah dengan mawas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi